Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Orang Jawa. Indonesia dengan keragaman budaya dan sejarahnya menyimpan rahasia dan cerita menakjubkan tentang keturunan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, Majapahit. Kerajaan ini terdiri pada tahun 1292 hingga sekitar tahun 1527. Menjadi pusat peradaban di Jawa Timur. Masa keemasan Majapahit diraih ketika dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk yang dikenal sebagai salah satu penguasa besar dalam sejarah Indonesia. Dalam catatan kitab Negara Kartaman yang ditulis oleh Empu Bulas 1365 terungkap bahwa Majapahit memiliki 80 kerajaan bawahan yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Masih berdebat tentang angka tersebut, tidak ada keraguan bahwa Majapahit pernah menjadi impuan dan luas di Nusantara. Walaupun Majapahit telah lama runtuh, jejak-jejak kejayaannya masih dapat ditemukan dalam fakta sejarah. Hal yang lebih menarik adalah berkelanjutan keturunan yang terwujud dalam salah satu kitab yang dikenal sebagai suku Tengger. Dalam buku Filsafat Kearifan dalam Agama dan Budaya Lokal yang dikarang oleh Syarif Hidayatullah, disebutkan bahwa suku Tengger adalah keturunan langsung Majapahit. Bahkan sejak awal berdirinya kerajaan Majapahit, Tengger telah diakui sebagai tanah yang berarti suci. Penduduk dianggap sebagai abdi kerohanian. Suku Tengger terkenal sebagai komunitas yang taat dalam menjalankan kepercayaan dan tradisi agama mereka. Mereka masih memegang teguh keyakinan akan keberadaan roh dan alam gaib yang mempengaruhi nasib manusia. Bagi mereka, kekuatan alam yang memiliki peran penting dalam spiritual menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu manusia. Dengan demikian, suku Tengger bukan hanya merupakan penjaga warisan sejarah Majapahit, tapi juga penerus budaya kepercayaan spiritual yang telah diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam modernitas, mereka adalah bukti hidup kekuatan warisan nenek moyang yang tetap relevan hingga saat ini. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mungkin tampak biasa dalam luasannya, namun menyimpan 1 juta cerita yang menggambarkan siapa sebenarnya orang Tengger dan bagaimana kehidupan mereka di zaman dahulu dalam penerusan sejarahnya. Ditemukan prasasti kuno yang menggambarkan kehidupan masyarakat Tengger. Prasasti pertama berasal dari tahun 850 Saka 929 Masehi, mengisahkan desa Plenggit di pegunungan Tengger, tempat Lungyang atau Abdi Dewata. Dari abad yang sama mengumpulkan bahwa penduduk wilayah ini memuja Gunung Bromo dan dewa yang disebut Hyang Sayambada yang setara dengan Dewa Brahma dalam agama Hindu. Pada tahun 1880, seorang perempuan Tengger menemukan prasasti kuningan di desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan yang berasal dari tahun 1327 Saka atau 1407 Masehi. Prasasti ini mengonfirmasi eksistensi dan mengungkapkan bahwa tanah di sekitarnya dianggap suci. Masyarakat Walandi dibebaskan dari kewajiban membayar pajak upacara kenegaraan karena mereka wajib memuja Gunung Bromo. Nama Walandi juga disebut dalam Pekawi Nagara Ratuan sebagai tempat suci yang dihormati oleh kerajaan Majapahit di masa itu. Kemungkinan besar Walandi adalah salah satu mandala yang dipimpin oleh guru seorang pendeta yang sangat berilmu. Mandala mungkin juga dihuni oleh para yang hidup di prasasti Walandi. Naskah kuno menunjukkan bahwa kawasan Bromo Tengger Semeru telah dihuni sejak masa kejayaan kerajaan Majapahit. Ini memunculkan pertanyaan tentang asal-usul orang Tengger. Apakah mereka adalah keturunan langsung Majapahit? Karena tekanan ekstensi kerajaan Islam Demak pada abad 60 Masehi. Selain itu, adanya keyakinan keagamaan dan adat istiadat Hindu di kawasan ini juga terbukti dari prasasti kuno dan naskah tantri. Upacara adat Tengger, upacara tersebut melibatkan penggunaan api penyucian dari dewa dan dewi Uma yang ditempatkan dalam kuali kuno yang melambangkan kawah Gunung Bromo. Seiring berjalannya waktu, identitas orang Tengger mengalami perubahan dan tantangan. Pada akhir abad ke-19, pengaruh rivalisasi Islam mulai mempengaruhi kawasan Tengger dan kepercayaan terhadap dewa-dewa Hindu semakin memudar. Selama penduduk Jepang, banyak teks doa Tengger dan tradisi lokal mulai meredup.
Kekayaan kerajaan dan agama tetap menjadi daya tarik yang kuat, menarik perhatian pemerhati dari dalam dan luar negeri. Perayaan Kosada yang diadakan setiap tahun juga menjadi bukti bagaimana tradisi dan identitas orang Tengger masih hidup hingga saat ini. Dengan demikian, Bromo Tengger Semeru tidak hanya menghadirkan panorama alam yang memukau, tetapi juga merupakan tempat yang kaya dan sejarah keyakinan keagamaan dan tradisi budaya yang unik. Ini adalah cerminan bagaimana perubahan zaman dan berbagai pengaruh luar tidak pernah menghapuskan akar-akar kuat dari kehidupan orang Tengger. Orang Tengger, sekelompok masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan Bromo Tengger Semeru, mempunyai identitas yang misterius dan menarik. Mereka bukanlah suku primitif atau terasing, dan jumlah mereka hanya sekitar 100.000 dari populasi pusat Jawa yang mencapai hampir 100 juta jiwa. Namun sebagai masyarakat kecil yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang berkembang, orang Tengger sering kesulitan dalam upaya untuk meraih kembali jati diri dan sejarah mereka yang kaya. Sebelum gerakan reformasi Hindu pada tahun 1980-an, usaha orang Tengger untuk meluruskan kembali dan hubungan dengan masyarakat Jawa hanya tergantung pada sumber-sumber budaya lokal. Namun seiring berjalannya waktu, pengertian tentang apa yang disebut desa Tengger menjadi problematis. Beberapa desa yang dahulu dianggap sebagai desa Tengger sekarang tidak lagi mempraktikkan adat istiadat Tengger. Pemahaman yang berkembang adalah bahwa desa Tengger mencakup desa-desa di 4 kabupaten yang mayoritas penduduk agama Hindu dan masih mempertahankan adat istiadat Tengger. Desa-desa ini termasuk Ngadas, Cetak Wonotoro, Ngadirejo, Ngadisari, dan Kabupaten Probolinggo. Edo Kumbo, Pandansari, Wonokerto, dan Kabupaten Probolinggo, Tosari, Wonopingni, Ngadiwono, Podokoyo di Kabupaten Pasuruan, Kedung di Kabupaten Pasuruan, Ngadas di Kabupaten Malang, dan Orgosari serta di Kabupaten Lumajang. Orang Tengger terkenal sebagai petani tradisional yang tangguh, tinggal berkelompok di perbukitan yang dekat dengan ladang mereka. Cuaca dingin di daerah ini membuat mereka telah bekerja ladang dari pagi hingga sore. Sebagian besar penduduk 90% mencari nafkah sebagai petani, sementara sebagian kecil menjadi pegawai negeri, pedagang, atau dalam bidang jasa, buruh, atau dalam bidang mereka menawarkan berbagai layanan seperti penyewaan kuda, menjadi sopir jeep biasanya dengan mobil mereka sendiri, dan menyewakan kamar untuk para pengunjung. Pertanian terutama menghasilkan sayur-sayur seperti kubis kentang, wortel, bawang putih, dan bawang prei. Meskipun jagung dulunya merupakan makanan pokok orang Tengger, saat ini kurang diminati karena nilai ekonominya yang rendah, dan mereka lebih memilih menanam sayur-sayuran yang lebih menguntungkan. Meskipun demikian, beberapa lahan pertanian masih ditanami jagung karena tidak semua orang Tengger menggantikan nasi jagung sebagai makanan pokok mereka dengan beras, tetapi menjadi hidangan tradisional yang berharga. Dalam dunia yang terus berubah, orang Tengger mempertahankan cara hidup mereka yang unik dan tradisi-tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam modernitas yang terus berkembang. Mereka adalah jejak hidup yang mengingatkan kita pada akar-akar budaya yang kuat. Nah, itulah pembahasan tentang sejarah keturunan Majapahit yang masih hidup hingga saat ini. Mugi dipun paringi manfaat lan matur nuwun.